Di wilayah paling ujung utara bumi, ada sebuah kota kecil bernama Svalbard yang terlihat tenang, sunyi, dan tertutup salju hampir sepanjang waktu. Namun, di balik dinginnya dunia putih itu, banyak orang di kota ini terbiasa membawa senjata saat keluar dari permukiman. Bukan karena kejahatan atau perang, melainkan karena ancaman beruang kutub yang bisa muncul kapan saja dari hamparan es di sekitar mereka. Di tempat yang begitu jauh dari dunia modern ini, manusia hidup berdampingan dengan dingin ekstrim, malam panjang, dan predator Arktik yang mampu mengubah keadaan menjadi bencana hanya dalam hitungan detik. Jauh di utara Norway, terdapat kepulauan terpencil bernama Svalbard yang berada sangat dekat dengan kutub utara. Tempat ini dipenuhi pegunungan es, lautan beku, dan hamparan salju luas yang terlihat seperti dunia kosong tanpa kehidupan. Saat musim dingin datang, suhu bisa turun sangat rendah, dan matahari bahkan dapat menghilang selama berbulan-bulan, membuat kota ini tenggelam dalam kegelapan panjang khas wilayah Arktik. Meski berada di salah satu wilayah paling ekstrem di bumi, ribuan orang tetap tinggal dan bekerja di Svalbard. Di kota kecil seperti Longyearbyen, kehidupan modern masih berjalan dengan normal. Ada rumah, sekolah, supermarket, hotel, hingga internet di tengah dunia es yang sangat terisolasi. Namun berbeda dengan kota lain di dunia, kehidupan di sini selalu berdampingan dengan ancaman alam liar dan cuaca yang bisa berubah sangat cepat. Karena letaknya yang sangat jauh dari daratan utama, banyak orang menyebut Svalbard seperti kota di ujung bumi. Untuk mencapai tempat ini saja, membutuhkan perjalanan panjang melewati wilayah Arktik yang dingin dan terpencil. Di tengah dunia putih yang sunyi itu, manusia tetap mencoba membangun kehidupan normal, meski tinggal di salah satu tempat paling dingin dan paling terisolasi di planet ini. Di Svalbard, beruang kutub bukan sekadar hewan liar yang jarang terlihat, melainkan ancaman nyata yang benar-benar bisa muncul kapan saja. Kepulauan Arktik ini dihuni sekitar 2.000 hingga 3.000 manusia, sementara jumlah beruang kutub di wilayah Svalbard dan sekitarnya diperkirakan mencapai sekitar 3.000 ekor. Karena itulah, banyak orang mengatakan bahwa jumlah beruang kutub di wilayah ini bahkan bisa lebih banyak daripada manusianya sendiri. Sebagian besar area di luar permukiman manusia masih sepenuhnya dikuasai alam liar. Saat bepergian menggunakan snowmobile, mendaki, atau menjelajahi tundra beku, warga dan wisatawan biasanya dianjurkan membawa perlengkapan perlindungan seperti flare gun atau senjata api untuk berjaga-jaga jika bertemu beruang kutub. Tujuannya bukan untuk berburu, melainkan sebagai perlindungan terakhir dalam keadaan darurat, karena serangan beruang kutub memang pernah terjadi di wilayah ini. Meski terdengar menegangkan, kehidupan seperti ini sudah menjadi bagian normal bagi warga Svalbard. Mereka hidup berdampingan dengan salah satu predator terbesar di bumi, sambil tetap menjalani aktivitas sehari-hari di tengah suhu ekstrem Arktik. Di kota beku yang begitu jauh dari dunia luar ini, ancaman beruang kutub menjadi salah satu alasan kenapa kehidupan di Svalbard terasa sangat berbeda dari tempat lain di dunia. Meski berada di salah satu wilayah paling dingin dan paling terpencil di bumi, kehidupan di Svalbard tetap berjalan cukup normal. Di kota kecil Longyearbyen, terdapat rumah-rumah hangat, sekolah, supermarket, restoran, hotel, hingga kendaraan salju yang digunakan warga untuk beraktivitas di tengah hamparan putih Arktik. Anak-anak tetap pergi ke sekolah, orang dewasa tetap bekerja, dan wisatawan masih datang untuk melihat dunia es yang terasa seperti ujung bumi. Namun kehidupan normal di Svalbard tetap sangat berbeda dibanding kota lain di dunia. Saat badai salju datang,
suhu bisa berubah sangat ekstrim, dan sebagian wilayah menjadi sunyi tanpa aktivitas luar ruangan. Banyak warga terbiasa memakai pakaian khusus untuk menghadapi dingin Arktik, sementara snowmobile menjadi kendaraan penting untuk bergerak di tengah salju dan es. Di tempat yang dipenuhi gelap panjang, dingin ekstrim, dan ancaman alam liar ini, manusia tetap mencoba menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Di Svalbard, tanah di bawah permukaan hampir selalu membeku sepanjang tahun. Kondisi yang disebut permafrost ini membuat jasad manusia sangat sulit terurai secara normal di dalam tanah. Karena itulah pemakaman di kota ini sangat dibatasi. Dan dalam banyak kasus, orang yang meninggal biasanya akan dipindahkan ke daratan utama Norway untuk dimakamkan. Bukan hanya soal pemakaman, kehidupan medis di kota beku ini juga memiliki banyak keterbatasan. Jika ada warga yang mengalami sakit parah atau kondisi darurat, mereka biasanya harus diterbangkan menggunakan pesawat menuju rumah sakit yang lebih lengkap di Norwegia daratan. Hal yang sama juga berlaku bagi ibu hamil. Banyak perempuan yang mendekati waktu persalinan biasanya akan meninggalkan Svalbard lebih awal agar dapat melahirkan dengan aman di kota lain yang memiliki fasilitas medis lebih baik. Karena letaknya yang sangat terpencil dan jauh dari dunia luar, hidup di Svalbard membuat manusia harus selalu siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Di tengah suhu ekstrem, badai salju, dan dunia es yang sunyi, kota kecil ini tetap bertahan meski memiliki banyak keterbatasan yang tidak biasa dibanding tempat lain di dunia. Salah satu hal paling ekstrim dari kehidupan di Svalbard adalah ketika matahari benar-benar menghilang selama sekitar 4 bulan saat musim dingin tiba. Fenomena ini dikenal sebagai polar night, di mana langit terus gelap hampir sepanjang hari, dan kota kecil di ujung Arktik itu hanya diterangi lampu, salju, dan cahaya bulan. Dalam suhu yang sangat dingin dan suasana yang sunyi, banyak orang luar merasa kehidupan di tempat seperti ini akan terasa sangat berat secara mental. Namun bagi warga Svalbard, kehidupan tanpa matahari sudah menjadi bagian normal yang terus berulang setiap tahun. Mereka tetap bekerja, pergi ke sekolah, berkendara di tengah salju, hingga menjalani aktivitas sehari-hari di bawah langit gelap Arktik. Saat musim berganti, keadaan justru berubah total karena matahari bisa bersinar selama sekitar 4 bulan penuh tanpa terbenam, membuat Svalbard terasa seperti dunia yang hidup dengan aturan waktunya sendiri. Jauh di dalam pegunungan beku Svalbard, terdapat sebuah tempat rahasia yang sering disebut sebagai gudang kiamat dunia, yaitu Svalbard Global Seed Vault. Tempat ini dibangun jauh di bawah tanah es untuk menyimpan cadangan benih tanaman dari berbagai negara di dunia. Saat ini, bunker tersebut telah menyimpan lebih dari 1 juta sampel benih dan dirancang mampu menampung hingga sekitar 4,5 juta jenis sampel benih dari seluruh dunia. Jika suatu hari terjadi perang besar, bencana global, atau kerusakan lingkungan yang menghancurkan sumber pangan manusia, benih-benih inilah yang diharapkan dapat membantu kehidupan dimulai kembali. Lokasi Svalbard dipilih karena suhu dinginnya yang alami membuat tempat ini sangat ideal untuk menjaga benih tetap aman dalam waktu sangat lama. Bahkan jika listrik mati sekalipun, lapisan es dan permafrost di wilayah Arktik masih dapat membantu menjaga suhu di dalam bunker tetap dingin. Di kota kecil yang terlihat sunyi dan terpencil ini, ternyata tersimpan salah satu tempat paling penting bagi masa depan manusia di bumi. Di tengah dinginnya dunia Arktik Svalbard, manusia tetap mencoba membangun kehidupan di tempat yang bagi banyak orang terasa mustahil untuk dihuni. Mulai dari ancaman beruang kutub,
gelap panjang tanpa matahari, suhu ekstrim, hingga aturan hidup yang tidak biasa, semuanya telah menjadi bagian dari keseharian warga kota kecil di ujung bumi ini. Meski terlihat sunyi dan terpencil di tengah hamparan salju tanpa akhir, Svalbard tetap menjadi bukti bahwa manusia mampu bertahan bahkan di salah satu tempat paling ekstrem di planet ini.